Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Gimana Selamat kabarnya hari siang, ini kakak-kakak? Kabar baik, Kak. Kakak. Alhamdulillah ya. Eh, saya lihat tadi di LMS sudah cukup banyak yang mengirim tugas. Nah, yang belum masuk mungkin LMS-nya belum terisi itu. Baik, untuk hari ini sebelum kita mulai belajar, kita mau foto tapi baru 6 ya. Iya, Tapi Kak. nggak apa-apa deh, sebagai dokumentasi nggak apa-apa. Kita dokumentasi kelas pembukaan, nanti ada kelas penutupan gitu. Kita foto dulu ya. Silakan Kak Siap. Ansel dibuka sebelum berdoa kita foto dulu. Ya, Kak Krismin yang foto ya. Oke, berarti kalau Koneksi. ya siap-siap saya yang moto. Atau ada kakak-kakak yang lain yang mau moto? Saya udah ambil foto ya, saya masukkan dulu ke grup kita. Ketutup semua kamera tempat saya, Kak. Ya nggak apa-apa, ini saya ini. Kalau misalnya jaringan buruk boleh tutup kamera orang off cam ya. Oh ini kok saya nggak bisa. Benar nggak sih? Iya benar-benar. Oke. Baik, sebelum kita mulai kelas, mari kita berdoa dulu. Siapa hari ini yang memimpin doa, Kak Krismin? Oke, Kak Ari, silakan Kak Ari memimpin doa untuk hari ini. Lagi rame nih, Kak. Oh iya, lagi rame. Kalau gitu Kak Ansel kali ya. Kak Ansel kayaknya nggak rame di tempatnya. Silakan Kak Ansel memimpin doa. Baiklah, kakak-kakak sekalian, sebelum kita memulai pertemuan kita pada siang hari ini, lebih baik kita berdoa dulu. Saya ambil alih untuk mengambil posisi doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Makasih, Kak. Mic-nya, Kak. Suaranya. Iya sebentar. Ini ada WA dari Kak ini ya, Kak Suhartini. Sebentar saya kasih link. Baik, saya izin share screen kakak-kakak sekalian. Baik, saya ulang lagi salamnya ya kakak-kakak. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semuanya di ruang virtual ini. Untuk hari ini kita memasuki modul 1.6 dengan judul Pengembangan Perencanaan Pembelajaran PJOK. Kalau kita membahas perencanaan berarti ini ada hubungannya dengan modul ajar dan RPP ya kakak-kakak. Baik, di sini kita ada kesepakatan bersama. Seperti biasa kesepakatannya ada 7. Apakah ada yang mau ditambah kakak-kakak? Saya akan masuk link juga ya. Atau cukup silakan kasih emoticon boleh. Oke ya, cukup ya untuk
kesepakatan bersamanya. Baik, kita lanjutkan. Jadi untuk tujuan hari ini yang pertama adalah kakak-kakak diharapkan untuk mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Kemudian capaian khusus modulnya, guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK baik itu RPP maupun modul ajar. Namun sebelumnya kakak-kakak sudah diminta untuk mengirim RPP atau modul ya. Kalau sudah ada di ruangan ini berarti modul ajar dan RPP-nya tadi sudah terkirim. Baik. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Jadi tadi saya cek rata-rata itu modul ajar atau RPP-nya itu belum disertai dengan backward design di atas modul ajarnya begitu. Tapi tidak apa-apa ya kakak-kakak, karena tadi itu kan anggap saja RPP awal. Nah, nanti setelah ini kakak-kakak akan diminta untuk mengunggah lagi RPP yang sudah diperbaiki begitu. Setelah kita diskusi di room ini. Agenda kita sesi ini yang pertama, langkah-langkah perencanaan pembelajaran backward design. Kemudian yang kedua, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Ya, kata kuncinya adalah backward design. Baik. Pembagian perencanaan pembelajaran PJOK. Jadi yang pertama itu kemarin kakak-kakak itu sudah belajar peserta mengelaborasi langkah-langkah pembelajaran, kemudian rumusan tujuan pembelajaran, pendekatan asesmen pembelajaran, pendekatan pembelajaran. Kemudian peserta mengunggah RPP atau modul yang dimiliki yang baru disusun di LMS. Nah, ini yang sudah kita lewati ya kakak. Nah, yang hari ini yang sedang kita lakukan. Fasilitator memandu peserta untuk berdiskusi, menelaah, dan menganalisis RPP atau modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun. Diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu dan refleksi. Nah, ini ada penjelasannya, tatap maya 2JP. Yang pertama, nanti kakak-kakak akan diminta menjawab 3 pertanyaan kunci. Yang kedua, melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah ke LMS. Kemudian yang ketiga, melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis RPP atau modul ajar. Oke, kemudian setelah nanti dari ruang maya kita, kakak-kakak itu ada melakukan aktivitas 1JP asinkron. Nah, nanti kakak-kakak diminta mengembangkan dan memperbaiki RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis yang disesuaikan dengan backward design ya. Jadi RPP kakak-kakak yang tadi sudah diunggah, setelah ini nanti kan akan didiskusikan tuh, dibedah ya kan RPP-nya. Setelah itu nanti diunggah kembali gitu. Baik, refleksi. Nanti kakak-kakak juga diminta berefleksi. Peserta melakukan refleksi secara pribadi terkait makna pembelajaran baru yang diperoleh setelah mempelajari modul 1.6. Oke, selanjutnya saat akan mengajar banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Apa 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan saat merencanakan pembelajaran? Nah, baik, silakan open mic kakak-kakak. Kira-kira apa hal pertama yang bisa kakak-kakak atau yang perlu kakak-kakak siapkan ketika akan melakukan pembelajaran? Ada 3 lah ya, 3 tahapan. Apa saja tuh yang kira-kira perlu dipikirkan? Open mic boleh atau mau lewat chat juga boleh ya. 3 hal sesuai urutan apa saja yang perlu kita persiapkan ketika akan mengajar. Belum terlalu mengerti. Oke, Kak Krismin. Silakan ya kakak-kakak diisi di open mic boleh atau mau ngisi misalnya 1 apa gitu. Oke, menyusun RPP. Ada 3 ya, kira-kira apa nih setelah menyusun RPP? Kelengkapan alat, oke. Apalagi kakak-kakak menyiapkan perangkat, oke. Oke, Kak Nina silakan open mic untuk menjawab apa 3 hal yang perlu dipersiapkan sebelum kita mengajar. Oke. Saya akan mencoba ya, Kak Nisa. Mohon maaf saya telat.
Tidak apa-apa, Kak. Ya, saya mencoba menjawab. Yang pertama mungkin menyusun perencanaan atau kegiatan pembelajaran, kemudian asesmen, yang ketiga refleksi. Apa yang ketiga, Kak? Refleksi. Oke, refleksi. Baik. Ya. Sebentar, saya akan masuk juga lewat HP. Nanti tolong di ACC ya, Kak Krismin. Soalnya supaya bisa memantau gitu. Oke, bentar. Baik, kita akan lihat ya, apa saja sih yang perlu kita persiapkan ketika sebelum mengajar nih. Ada 3 ya, benar tadi ada yang bilang RPP, ya kalau di RPP pasti udah masuk semua 3 hal ini ya. Benar juga tadi yang diungkapkan kakak-kakak menyiapkan peralatan, menyiapkan perlengkapan gitu ya. Namun pada dasarnya 3 hal besar yang harus kita perhatikan ketika kita akan mengajar adalah yang pertama yang harus kita perhatikan, kita memahami tujuan pembelajarannya, kemudian kita menyiapkan asesmennya, dan yang ketiga adalah kita merancang aktivitas pembelajarannya. Jadi ini 3 kata pokok ya kakak-kakak yang kemarin kita sudah bahas. Ini adalah bagian dari backward design. Tujuannya dulu, habis tujuan kita siapkan nanti ulangannya mau gimana, baru nanti susun kegiatan pembelajarannya seperti apa. Sampai di sini bisa dipahami kakak-kakak? Boleh kasih reaction ya. Oke. Baik, kita lanjutkan di slide 10. Di sini langsung ditulis ya, ini adalah backward design. Yang pertama, setelah kita menentukan tujuan pembelajaran, habis itu nggak langsung nyusun nanti anak-anak mau ngapain di pembelajaran. Tapi kita mikirnya adalah habis tujuan langsung ke asesmen dulu. Nanti saya mau mengadakan penilaiannya seperti ini gitu. Setelah ditentukan penilaiannya, barulah kita susun aktivitas pembelajarannya seperti apa. Nah, ini adalah 3 tahapan backward design tadi ya. Pertama itu identifikasi hasil yang diinginkan. Yang kedua, menentukan bukti dan asesmen. Yang ketiga itu merencanakan tahapan kegiatan pembelajaran. Pada identifikasi hasil yang diinginkan, kalau di dalam kurikulum Merdeka kita tuh akan akrab dengan namanya CP atau capaian pembelajaran, ada lagi TP atau tujuan pembelajaran, kemudian ada ATP, alur tujuan pembelajaran ya. Ini kalau di modul ajar. RPP juga boleh ya kakak-kakak. Jadi meskipun kita sudah kurikulum Merdeka, kalau kita masih nyaman dengan bentuk RPP, jadi perencanaan pembelajaran boleh tetap menggunakan RPP. Hanya saja tidak lagi menggunakan KIKD, tapi menggunakan CP, TP, dan ATP. Tadi saya lihat kakak-kakak juga ada ya yang masih kurikulum 13 ya. Makanya RPP-nya masih menggunakan KIKD. Tapi nggak masalah ya. Nah, ketika kita pada tahap menentukan bukti dan asesmen, di sini itu kita bisa berpikir gitu, nanti ada asesmen diagnostiknya, ada summative assessment, formative assessment, indikator assessment maupun instrumen assessment. Ini sudah kita pikirkan. Jadi loncat ya. Anggap kalau misalnya assessment kan selalu di akhir, tapi di backward design dia dijadikan sebagai langkah nomor 2. Kemudian yang ketiga, merencanakan tahapan kegiatan pembelajaran. Ini merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran dan perangkat ajar. Nah, di tahap ketiga inilah kita menentukan anak-anak nanti pertama berdoa, yang kedua di absen, yang ketiga ambil bola misalnya dan sebagainya ya. Itu setelah menentukan nanti ulangannya seperti apa gitu. Baik, selanjutnya merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang akan kita ajarkan gitu. Ya, jadi backward design itu meminta kakak-kakak untuk langsung loncat ke akhir. Enggak mikir nanti mau gimana ke akhirnya gitu, enggak dipikirkan dulu, tapi dari tujuan langsung loncat ke akhir, setelah loncat ke akhir baru dipikirkan untuk sampai ke akhir itu jalannya begini gitu, satu-satu gitu. Itu yang diajarkan pada kita ya.
Mari kita bahas tahapan backward design dalam satu perencanaan pembelajaran. Nah, ini contohnya nih. Ini kakak-kakak boleh ya sambil mengingat-ingat atau mungkin tadi modul ajarnya di print ya, bisa sambil dilihat begitu. Yang pertama di dalam tujuan pembelajaran, tadi hampir semua yang masuk saya cek ya, ada ya tujuan pembelajarannya ya. Nah, di sini nih ada pertanyaan. Tujuan pembelajaran itu apa yang akan kita ketahui dan kuasai di akhir pembelajaran. Itu nanti dituangkan dalam tujuan pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Yang ketiga, perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, contohnya di sini fase B ya, fase B berarti SD. Kakak-kakak ada yang SMP, ada yang SD, ada yang SMA kan ya. Nah, tapi di sini pakai contoh fase B, jadi pakai contoh pakai contoh kelas 3-4 ya, fase B. Di sini elemennya adalah terampil bergerak, CP-nya peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Kemudian setelah tadi kan menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua yang kita tentukan adalah asesmennya. Bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan tersebut? Ya, jadi asesmennya kakak-kakak bisa lihat di bagian bawah itu yang ada tanda tanya, ada tanda centang tuh ya. Jadi tujuan pembelajarannya kan jelas tuh. Peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama. Mendemonstrasikan. Kira-kira menggunakan yang mana tuh? Gambar yang ada tanda tanya atau yang centang kakak-kakak? Yang centang, Kak. Yang centang ya, namanya mendemonstrasikan nggak mungkin ulangannya disuruh disuruh ngisi pertanyaan gitu, jawab pertanyaan tuh nggak mungkin. Namanya juga mendemonstrasikan berarti buktinya adalah dengan langsung praktek gitu ya, atau nanti asesmennya itu menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Jadi ulangannya atau asesmennya itu berbentuk langsung praktek begitu. Nah, kemudian yang ketiga yang dibahas adalah aktivitas pembelajaran ya. Jelas kan tadi tujuan, kedua asesmen, yang ketiga adalah aktivitas pembelajarannya. Aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Kemudian aktivitas ini harus menyenangkan, engaging, sesuai dengan perkembangan anak atau developmentally appropriate. Ini nanti kalau salah diperbaiki ya kakak-kakak. Penyebutannya. Dan tentu saja harus selaras ya atau alignment dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Nah, di sini nih aktivitas pembelajaran seperti biasa kan ada pembukaan, ada kegiatan inti dan ada penutup. Nah, kemudian desain mundur, backward design. Dimulai dari tujuan pembelajaran, habis itu asesmen. Setelah asesmen baru kemudian merencanakan kegiatan pembelajaran. Langkah lain yang perlu diperhatikan. Sebelumnya kita telah membahas 3 langkah di awal. Langkah selanjutnya, nah jadi tadi kan ketika backward design itu kan yang baru kita hafalkan tuh ada 3 ya kakak-kakak. Ada 3 tadi, tujuan, asesmen, terus langkah-langkah. Nah ada 4 hal lagi yang harus diperhatikan ternyata. Yang pertama adalah harus memperhatikan diferensiasi. Yang kelima, mengembangkan sumber belajar atau fasilitasi dan sumber daya lainnya. Yang keenam, menyusun langkah pembelajaran. Dan yang ketujuh, menyusun rencana keselamatan. Ini penting banget ya kakak-kakak. Jadi kalau sudah siap semua tuh 5 langkah. Tujuan, asesmen, langkah-langkahnya udah kita catat mungkin. Pokoknya garis besarnya udah kita catat. Habis itu baru kita susun pembelajarannya, kita susun RPP-nya gitu. Baru yang terakhir adalah rencana keselamatan, karena yang namanya PJOK itu kan gimana ya, kita sangat identik dengan kegiatan fisik ya, jadi unsur keselamatan di sini tuh sangat penting. Walaupun sebenarnya ini bukan hanya di PJOK, di semua mata pelajaran kita harus mempertimbangkan unsur keselamatan anak. Namun di PJOK itu kenapa sangat ditekankan karena
kegiatan fisiknya itu lebih banyak gitu. Oke, kenapa desain mundur? Kenapa ada backward design gitu? Ini dipertanyakan. Bentar ya, kok kayaknya posisi kamera saya. Yang pertama itu memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Backward design menjadi penerjemah ibu bapak guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Kemudian kita akan mampu menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Karena sudah tahu gitu nanti bentuk ulangannya mau seperti ini. Nah, karena tujuannya supaya bisa ulangannya seperti ini ya, tesnya seperti ini gitu. Apa? Kegiatan pembelajarannya kita rancang seperti ini gitu, Bapak Ibu. Kakak-kakak, maaf. Jadi dengan adanya backward design ini maksudnya adalah untuk memudahkan kita, intinya gitu. Baik, kita sampai pada tahap analisis. Nah, di sini itu ada, nanti kita akan masuk ke Jamboard ya kakak-kakak. Pertanyaan refleksinya, apa yang Ibu Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Ibu Bapak susun? Silakan ya dicek lagi RPP-nya tadi, terus diingat-ingat itu tujuan pembelajarannya apa, kemudian jawablah pertanyaan ini. Kemudian bagaimana cara Ibu Bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Gimana caranya kita tahu bahwa tujuan itu sudah bisa dicapai sama anak-anak? Yang ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, apa alasannya gitu. Apa yang Ibu Bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Oke ya. Jadi untuk pertanyaan nomor 4 itu kalau misalnya belum dipraktekkan itu kakak-kakak boleh membayangkan. Kalau misalnya menyusun pembelajaran kok habis tujuan langsung ke asesmen itu kira-kira apa yang capaian akhir yang diinginkan gitu. Saya akan kopikan ya kakak-kakak. Untuk yang terkendala misalnya menggunakan handphone sehingga sulit akses Jamboard itu bisa maksimalkan chat ya. Oke, ini udah saya kirim. Silakan kakak-kakak boleh buka ininya ya. Buka linknya dan saya akan share screen. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin atau kita langsung aja? Oke, kita bisa pantau ya, langsung melihat di sini ada 4 pertanyaan dan kakak-kakak boleh langsung menjawab, silakan. Waktu kita sampai 4 menit, berarti sampai paling lama itu 10 menit lah ya, sampai 14.
Ini semua lagi serba pink ya? Atau ini masih punya Kak Krismin ini? Kak Nina juga pink ya? Baik, saya sambil bacakan ya. Ini untuk yang nomor 1, Kak Krismin menjawab, siswa mampu memahami aturan dasar permainan sepak bola mini. Siswa mampu melakukan teknik dasar dalam permainan sepak bola mini, menggiring, mengoper, dan menendang. Siswa mampu bekerja sama dalam tim saat bermain sepak bola mini. Empat menit lagi ya kakak-kakak.
Oke, kakak-kakak yang belum selesai silakan dilanjutkan ya. Kita kan di sini ada 9 orang dan saya lihat itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah. Satu lagi siapa yang belum ngisi ya di jawaban nomor 1? Oh, kita hanya berdelapan. Oke, berarti sudah semua untuk jawaban nomor 1. Mungkin saya bisa minta sama Kak, apa yang pertama ya? Kak Venus kali ya? Kak Krismin. Silakan Kak Krismin untuk menjelaskan terlebih dahulu jawabannya. Oke, baiklah atas waktu yang telah diberikan. Yang pertama punya saya itu, soalnya apa yang ibu bapak maknai? Nomor 4 tuh. Oke, nomor 1. Apa yang ibu bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang ibu bapak susun? Jadi dalam RPP saya itu, tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu memahami aturan dasar permainan sepak bola mini. Jadi siswa itu harus bisa memahami aturan yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian siswa mampu melakukan teknik dasar dalam permainan sepak bola mini. Jadi siswa itu harus mampu melakukan gerakan atau praktiknya. Kemudian yang ketiga itu siswa mampu bekerja sama dengan tim saat bermain sepak bola. Jadi saat sudah bermain sepak bola, siswa itu harus bisa mengandalkan teman satu timnya untuk mengalahkan tim lawan. Oke, yang kedua, bagaimana cara ibu bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Yang pertama, dengan melakukan penilaian kognitif, pemahaman aturan dasar permainan sepak bola mini, itu menggunakan tes tertulis atau tes lisan. Kemudian yang keduanya penilaian psikomotorik, kemampuan siswa dalam teknik dasar sepak bola, yaitu observasi selama latihan. Kemudian yang ketiga, penilaian afektif, kerjasama dan sportivitas siswa selama permainan. Kemudian yang ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang ibu bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Oke, saya jawab ya, karena saya sudah mempertimbangkan itu semua. Maka dari itu, siswa yang kurang minat, misalnya, saya usahakan untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik, dengan cara memodifikasi permainan tersebut agar lebih asik dan mereka pun mau berpartisipasi dalam pembelajaran tersebut. Kemudian soal nomor 4, apa yang ibu bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Yang saya maknai adalah memberikan kemudahan dan keleluasan bagi peserta didik untuk melakukan aktivitas gerak seperti apa yang mereka inginkan. Oke, sekian Kak. Oke, bagus sekali kakak-kakak. Selanjutnya siapa? Saya nggak mau nunjuk biar inisiatif ya. Oke, silakan Kak Alberto. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang Ibu Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Ibu Bapak susun? Yang saya harapkan dari peserta didik dalam mengikuti perencanaan pembelajaran yang saya susun ialah peserta didik bisa melakukan pembelajaran yang diberikan dengan baik dan berhasil melakukannya dengan baik. Dan yang kedua, bagaimana cara Ibu Bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Cara saya mengetahui peserta didik berhasil ialah dengan melakukan penilaian yang dibuat oleh saya, baik tulisan maupun praktik. Yang ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Mungkin saya belum maksimal menyusun perencanaan dengan pertimbangan tersebut, karena biasanya saya masih menyamakan pembelajaran
dengan tidak memaksakan untuk peserta didik yang belum mampu melakukan dengan baik. Yang keempat, apa yang Ibu Bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Yang saya maknai ialah saya harus mampu untuk menyiapkan penilaian dan cara pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat dipenuhi. Sekian dari saya, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Fidel ya. Tadi tujuan pembelajarannya itu peserta bisa melakukan pembelajaran yang diberikan dengan baik dengan hasil tujuan pembelajaran Kakak di RPP yang terbaru tentang apa, Kak? Tentang senam lantai guling depan. Oke, senam lantai guling depan. Tujuan pembelajarannya apa? Siswa mampu gitu. Di itu aja, nggak usah dibaca, nggak apa-apa, usah diingat-ingat yang Kakak inginkan dari kegiatan itu apa? Siswa bisa melakukan gerakan guling depan dengan baik. Oh, siswa bisa melakukan gerakan belum bisa melakukan ya. Tadi kalau terus kemudian mempraktekkan. Berarti di sini untuk nomor 2 jawaban Kakak apa? Alberto, bentar saya cek ya. Setelah saya mengetahui peserta didik berhasil lila dengan melakukan penilaian yang dibuat oleh saya baik tulisan maupun praktek. Oke. Berarti ini jawaban Kak Fidel itu masih ini ya, secara umum gitu ya. Tidak difokuskan ke RPP tadi yang dibahas ya. Iya, Kak. Nggak apa-apa tapi Kak, nggak apa-apa. Oke, mungkin ada lagi satu lagi ya, kakak-kakak saya minta untuk ini. Nanti yang lainnya saya bisa baca gitu. Siapa kira-kira yang mau mempresentasikan hasil dari menjawab? Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu nyambung. Yang satu kan tentang tujuannya apa. Yang kedua itu untuk mencapai tujuan itu apa yang kakak-kakak lakukan gitu. Tapi nggak apa-apa, tadi Kak Alberto itu berarti menggambarkan pembelajaran yang setiap hari dilakukan gitu ya, yang secara umum. Kalau Kak Krismin itu tadi sudah ini ya, sudah detail gitu. Kayak di sini Kak Krismin mengungkapkannya tujuan pembelajarannya itu melakukan penilaian kognitif. Oh, mana ya? Oh, maaf, saya malah baca nomor 2. Di sini kan Kak Krismin, siswa mampu memahami aturan dasar permainan sepak bola mini. Itu tujuan pertama. Yang kedua, siswa mampu melakukan teknik dasar dalam permainan bola mini. Ada situ udah jelas ya, ada menggiring, mengoper, dan lain sebagainya. Siswa mampu bekerja sama dalam tim saat bermain sepak bola. Nah, kemudian nomor 2 itu langsung spesifik. Jadi nomor 2 itu yang pertama adalah penilaian psikomotorik, ada lagi penilaian afektif gitu. Itu maksudnya yang lebih detail. Oke, mungkin Kak Juni mau presentasi? Atau Kak Nina? Kak Ansel? Silakan Kak Juni. Kak Juni, mungkin sudah open mic ya Kak Juni. Silakan Kak Juni. Oh, nggak ada suaranya ya? Apa ada kendala teknis? Sama, Kak, nggak ada suaranya. Oh gitu, oke. Mungkin yang lain, Kak Teguh. Kak Teguh kah yang udah ada tadi nih? Kak Teguh atau Kak Gusti ya? Kak Teguh, silakan Kak Teguh. Boleh open mic dan menjelaskan tadi jawaban-jawabannya. Apakah Kak Teguh masih ada di sini? Ada. Silakan Kak Teguh. Oh iya Kak. Bentar Kak. Oh ya, oke Kak Juni, nggak apa-apa.
Halo, Kak Teguh, boleh Oh ya Kak, dibacakan? yang nomor 1 Kak ya. Ya, 1 sampai 4 ya. Oh iya, yang nomor 1 yang saya jawab itu mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal baik dari segi fisik, mental, etika atau perilakunya, sosial dan emosionalnya. Oke. Itu perlu dijelaskan atau enggak? Cuman baca ya Kak ya? Ya, boleh, boleh. Lanjut aja. Lanjut aja, oke. Yang nomor 2 itu dengan cara melakukan penilaian, mengajak mereka berdiskusi dan melihat apa yang mereka lakukan dalam pembelajaran. Oke, lanjut. Oke, nomor 3 yang jawaban saya itu ya sudah, karena kita harus mengembangkan perkembangan minat dan bakat peserta didik karena kita sebagai fasilitator gitu saya ngisi Kak. Oke. Yang keempat, dengan tujuan yang jelas, integrasi pembelajaran dan hasil akhir. Itu yang dimaknai. Oke, baik. Itu aja. Terima kasih kakak-kakak sekalian yang sudah berpartisipasi ya menjawab pertanyaan tadi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut itu sebenarnya mengarahkan kita ke backward design ya. Ditanyain apa tujuannya, habis tujuan langsung ditanyain gimana cara mencapai tujuan tersebut gitu ya. Yang ketiga itu apakah ketika kita membuat tujuan, kan boleh ya kalau di kurikulum Merdeka tujuan itu nggak kayak kitab suci ya. Kita bisa mengolah sendiri maksudnya gitu. Kalau dulu kan kita tujuan pembelajaran sudah ditentukan. Kalau yang sekarang itu tujuan pembelajaran bisa kita olah sendiri, disesuaikan dengan diagnosa kita terhadap anak-anak, terhadap profil mereka seperti apa. Makanya tadi nomor 3 itu pertanyaannya, sudah mempertimbangkan perkembangan minat, kebutuhan khusus peserta didik dan lain sebagainya. Tadi Kak Fidel ada menjawab, mungkin saya belum maksimal karena menyusun perencanaan tersebut itu disamaratakan misalnya. Sebenarnya ketika menyusun itu disamaratakan itu nggak masalah kakak-kakak. Nanti kadang-kadang guru itu punya ini ya, punya sesuatu yang berbeda dengan rencana. Kadang-kadang langsung aja gitu, spontanitas. Ternyata anak ini nggak bisa, misalnya ternyata keseimbangannya kurang sehingga mungkin dia butuh dilatih keseimbangannya, butuh lebih latihannya gitu. Nah, kita secara otomatis saja meminta anak itu untuk lebih, ayo latihannya diulang lagi gitu. Nah, itu kan termasuk diferensiasi gitu. Padahal mungkin di perencanaan pembelajaran tidak ada bentuk-bentuk tadi, kita mau nyuruh si A ini untuk meniti titian itu sampai 3 kali padahal temannya hanya sekali misalnya seperti itu. Karena ternyata si A itu membutuhkan latihan lebih banyak karena keseimbangan tubuhnya kurang misalnya seperti itu. Itu kan diferensiasi ya kakak-kakak. Cuma mungkin dari pengalaman itu nanti ke depannya ketika kita menyusun RPP berarti disesuaikan. Untuk langkah pembelajaran itu ada pengulangan untuk beberapa anak karena ada yang kurang menguasai materi ini misalnya seperti itu. Itu penerapan diferensiasinya. Baik, saya share screen untuk yang ini. Kita akan kembali ke PPT. Baik, di sini ada pertanyaan, apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar ibu bapak diawali dengan mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran? Kira-kira diidentifikasi nggak kakak-kakak tadi waktu nyatat atau waktu membuat RPP atau modul ajar? Mengidentifikasi CP-nya dulu apa tidak? Boleh open mic ya jawabnya ya. Misalnya iya, tidak gitu jawabnya. Boleh langsung disertai alasan juga. Tadi sudah ini belum? Waktu menentukan tujuan itu apakah sudah diidentifikasi CP-nya apa belum? Kak Teguh, Kak Krismin, Kak Alberto, Kak Juni, Kak Nina, Kak Ansel, Kak Pinus, silakan. Bagaimana? Apakah tadi atau kemarin kapanlah kakak menyusun tujuan pembelajaran itu mengidentifikasi CP-nya terlebih dahulu atau tidak?
Kursor langit. Oke, ada yang sudah belum gitu ya. Kalau Kak Venus gimana tuh prosesnya? Apakah langsung lihat materi, langsung ambil tujuan pembelajarannya atau gimana tuh waktu menyusun tujuannya? Boleh ya Kak Venus open mic mungkin? Kita cerita sebentar. Kan nggak ada salah, nggak ada benar di sini. Kita sama-sama belajar. Nggak langsung apa membuat tujuan pembelajarannya. Ngambilnya dari mana tujuan pembelajarannya? Eh, Tujuan pembelajarannya Itu jujur langsung saya dari itu apa sambil melihat RPP orang lain nggak, jadi kakak-kakak Kak Venus pakai buku pegangan nggak? ada Kak. Yang kelas Ada. 11 itu udah Ada lihat tujuan itu langsung lihat dari Google misalnya atau memang lihat di buku misalnya. Ini kan di buku pasti sebelumnya ada tujuannya juga ya? ya ada di halaman depan, halaman apa. Saya juga nggak tahu ya, apalagi kelas 11. Karena biasa dan Kak Venus tuh waktu mau nulis itu udah ini ya, udah lihat dulu tujuan pembelajarannya, tapi di RPP orang lain. Cuma di materi yang memang sudah difokuskan, saya mau ngajar ini gitu ya. Oke, nggak apa-apa ya, kita lanjutkan. Sama-sama belajar Kak, sampai saya juga masih banyak ya belajar dari hal-hal seperti ini. Selanjutnya di sini tujuan pembelajaran kita kira-kira ini sudah memenuhi kriteria ini belum? Gak apa-apa kita ngambil punya orang lain nggak masalah, tapi tetap kita harus perhatikan ya, apakah aspek ABCD ini sudah ada atau belum di dalam tujuan tersebut. A di sini maksudnya audiens. Saya yakin kakak-kakak sekalian udah akrab sekali ya dengan istilah ini. Kemudian yang kedua, apakah di situ sudah ada behaviornya? Kemudian apakah di situ ada condition, kemudian apakah sudah ada degree-nya gitu. Nanti kita akan saling mengkaji tujuan pembelajaran kita masing-masing ya. Apakah sudah ada A, B, C, D-nya ini atau belum. Analisis rancangan pembelajaran. Nah, jadi nanti saya akan membagi kakak-kakak yang 8 orang ini ke dalam 3 kelompok menggunakan BOR ya. Kemudian masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah Ibu Bapak unggah pada sesi asinkronus. Kemudian dalam waktu 20 menit, setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis keterkaitan antara tujuan, asesmen, dan aktivitas pembelajarannya. Perhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya dengan kerangka backward design. Tiap kelompok menuliskan perbaikan RPP atau modul ajar masing-masing anggota. Oke. Tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan RPP atau modul ajar di dalam kelas. Ini nanti kan karena ada 8, kemungkinan ada yang 3, ada yang 3 mungkin 2 orang, atau nanti saya buat 4 kelompok aja ya, biar masing-masing itu 2 orang gitu. Jadi nanti kakak-kakak silakan mengirim RPP masing-masing itu ke temannya. Jadi temannya yang analisis, apakah di situ sudah ada tujuan pembelajarannya. Kemudian langsung lihat ke asesmennya, cocok nggak antara tujuan dengan asesmennya. Kemudian habis itu baru diteliti di langkah-langkah pembelajarannya. Kalau ada masukan-masukan, misalnya kan kakak-kakak itu bisa buka satu Word atau apalah gitu, bikin catatan masukan untuk temannya gitu. Nah, nanti di antara 2 orang itu silakan saling bersepakat siapa kira-kira yang mau men-share RPP-nya untuk ditampilkan dan berbagi dengan kita semuanya. Apakah bisa dipahami kakak-kakak? Oke ya, kalau begitu saya akan bagi kakak-kakak menjadi 4 kelompok. Di sini sebelumnya saya jelaskan dulu nanti untuk presentasinya. Tiap kelompok dapat melakukan presentasi salah satu perbaikan RPP atau modul ajar. Setiap kelompok waktunya 5 menit. Kelompok lain atau fasilitator dapat memberikan umpan balik. Baik, saya akan bagi dulu. Misal. Breakout room. Oke.
7 orang? Oh iya, ada 8 kita nih. Oh iya benar-benar. Ada 7 orang, berarti kalau 7 orang ada satu kelompok yang isinya 3 ya. Oke, ini saya hapus, berarti kita ada 3 ruangan. Yang ada satu ruangan di main room karena ini apa namanya, kalau main roomnya kita tutup nanti kayak kemarin terputus itunya apa rekamannya. Baik ya, saya akan buka, siap-siap ya kakak-kakak. Silakan, di sini ada Kak Ansel sama Kak Alberto satu kelompok ya. Silakan bekerja kelompok. Tukeran. Baik, Kak. Bentar. Ya, boleh dikirimnya lewat ini boleh atau mau ngobrol dulu. Saling di-share misalnya boleh ya. Saya mau keliling ke kelompok lain. Siap, Kak. Selnya Mas Empuk kesel. Sama materi Del. Sengaja ngangar nih, tapi jika rekam deh. Mau ikut giling depan nih. Sama nyak neng modok ya jenisnya. Saatnya masuk kembali. Anak-anak segera siapkan diri. Ngurubik ya bahasa Indonesia, Pak. Masuk. Del, Rekaman nantinya bahasa empuk sih. sah. Soalnya nanti kena rekam. Iya, yang misalnya ngumpul. Atau gini RP nih. Mau gini RP kok. RP kamu udah ajar. RP. Jadi di kena pengirim. Berarti RP pokoknya kan modul ajar. Kamu mau belajar, berarti bukit kan? Sih, cuma perlobian lah. Kan Berarti- aku cik kan. Oke. Ya bahasa Indonesia meh. Kalau kena rekam. Ini ngerekam loh. Oh, soalnya nanti no main room deh no. Kan ditampilkan Baik, kan? Pansel. Nah, baik. Kita tampilkan Pansel. Siapa yang menampilkannya nih? Kakak kah saya? Tapi dia saja, nanti saya menjelaskan. Oke. Saya berbagi. Atau tapi dia mau lihat punya saya. Bentar Kak. Nih yang saya Kak. Apakah sudah tampak? Sudah. Oke, yang pertama tadi kan mereka Kak Anissa bilang Janganlah kelaparan nanti tidak cuma panen. aja. Terus itu siapa anggota kelompok menyatukan perencanaan setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis keterkaitannya ada tujuan, asesmen, dan aktivitas. Jadi tujuan yang saya nih Kak, tujuannya nih peserta didik dapat ini sikap religius yang pertama, yang kedua ini disiplin. Yang pertama tadi berdoa, yang kedua ini disiplin dalam pembelajaran, yang ketiganya peserta didik jangan membaca buku, melihat video pembelajaran, dapat menjelaskan pengertian pola gerak dasar guling depan dengan baik. Kemudian
Keempatnya, peserta didik dengan membaca buku, melihat video pembelajaran yang disampaikan, dan diskusi dapat menganalisis gerakan guling depan dengan baik. Dan yang kelima, peserta didik dengan aktivitas di lapangan dapat mempraktekkan prosedur variasi pola gerak dasar aktivitas senam lantai guling depan. Itu tujuannya. Cuma saya enggak tahu nih Kak, masih keterkaitan enggak dengan ABCD tadi itu yang audience, behavior, condition, dan degree. Kemudian asesmen, penilaian saya ini ada di bawahnya Kak. Penilaian saya nih spiritual dari berdoa, sosial, pengetahuannya itu ada pertanyaan, kemudian ada tentunya ada materi, kemudian ada saya buat semacam soal Kak. Jadi di terakhir saya di sini. Ini untuk pemahaman mereka ketika posisi kakinya bagaimana pada awalan, pelaksanaan, kemudian akhir. Ini LKPD-nya. Kemudian untuk penilaiannya saya pilih buat soal pilihan ganda ada, kemudian untuk prakteknya Kak. Oke, mungkin itu Kak. Gimana Kak tanggapannya? Itu tadi kan materinya guling depan dan guling belakang ya? Materinya guling depan saja Kak. Guling depan saja. Iya. Sudah sesuai dengan tahap-tahap yang Kak Anissa kasih tahu. Oh, tahap-tahapnya belum saya bentar Kak. Saya ini tujuannya saya screen bagikan layar lagi. Windows. Oke. Ada udah nampak Kakak? Kemudian tahap-tahapannya yang terakhir itu di atas dia Kak. Nah, di sini. Di sini saya tentang yang pertama itu tahapan langkah pembelajarannya, tahapan orientasinya itu seperti biasa mungkin salam, kehadiran, keadaan siswa. Kemudian saya memberitahu tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran. Kemudian persepsinya, memberikan materi, kemudian menanyakan peserta didik apa yang diketahui tentang guling depan. Kemudian teknik apa saja yang kamu ketahui untuk melakukan guling depan. Kemudian motivasinya, sini saya manfaat ketika mereka bisa melakukan guling depan itu apa saja dalam bermain contohnya. Kemudian orientasi pada siswanya, ini saya jelaskan materi, pengertian senam lantai, variasinya, kemudian menanya. Di sini saya buat mereka berkelompok secara acak, itu kesempatan untuk mengaitkan gerak-gerakan dasarnya tadi guling depan. Kemudian saat membimbing menalar, ini saya bagikan hanya cari fasilitator untuk mereka melakukan gerakan guling depan tersebut. Kemudian berdiskusi kelompok, itu saya buat LKPD tadi di belakang. Kemudian mencoba di sini melakukan pemanasan dulu, kemudian melakukan gerakan guling depan. Kemudian saya guru membimbing untuk mempraktekkan bentuk variasi pola guling depan. Kemudian berkomunikasi
replikasi atau pengulangan gerakan tersebut pada guling depan. Nah, di sini ada cara-caranya berdiri nih. Saya teknik komando, jadi saya memperagakan. Kemudian mereka melakukan. Kemudian di sini ada presentasi pemecahan masalahnya, menyimpulkan materi tadi tentang guling depan. Kemudian penilaian ini, nah, tadi ada praktek. Saya nilai gerakannya, gerakan guling depannya. Nah, di sini sikap awal guling depan, lakukan di guling depan, sikap akhir guling depan. Jika 3, jika dia 2, jika dia 1. Kemudian penilaiannya tertulisnya ada sini 1 sampai 5. Gambar guling depan. Setelah itu penilaian, baru kegiatan penutup. Melakukan refleksi, kemudian menyampaikan materi berikutnya, pendinginan, dan berdoa. Sekian Kak dari saya untuk rencana pembelajaran atau RPP yang saya kerjakan. Cuma saya nggak tahu nih nanti tujuannya ini sesuai ABCD atau tidak. Kemudian asesmennya tadi apakah sudah menyambung dengan tujuan, dan langkah-langkahnya apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya buat Kak. Sekian Kak, silakan dikasih masukan. Ya, secara keseluruhan saya dapat melihat bahwa RPP-nya sudah lengkap ya, Kak ya. Di situ sudah ada tujuan, asesmen, dan penilaian pada akhir. Iya. Itu selama 4 JP ya, Kak Fidel ya. Rencananya iya Kak, selama 4 JP. Berarti itu tidak cocok untuk di kelas 5 barangkali Kak, karena kan kelas 5 sudah menggunakan kurikulum Merdeka 3 JP. Mungkin bisa dikurangi 1 JP barangkali, jadikan 3 JP, nanti dibagi lagi. Siap Kak. Di pembukaan. Untuk langkah-langkahnya Kak ya. Iya. Siap Kak, siap. Mungkin hanya itu saja Kak Fidel, atau saya juga ingin berbagi nih. Siap Kak. Sebentar ya, saya punya. Ini RPP dadakan atau serba dadakan nih. Alberto, ini kita satu kelompok kah atau gimana ini? Ini grup untuk kita kayaknya Kak, kita satu kelompok diskusi nanti kita. Oh ya, kita membahas untuk RPP kita, kasih masukan apakah sesuai tujuannya, ya tujuan pembelajaran, apakah nyambung dengan asesmen, apakah nyambung dengan langkah-langkah sesuai dengan backward design. Saya nggak bisa bagi nih, APP saya nih nggak pakai laptop, pakai HP nih. Oh ya, nanti sebentar lagi Kak Ansel akan berbagi untuk materi atau RPP dia. Nanti kita komen, kita tulis komennya, itu yang kita jelaskan nanti Kak Hari. Oke. Ini kursor saya nih lengket terus nih dari kemarin nih, nggak tahu kenapa. Itu lama nih.
Sabar Kak. Kami tunggu Kak. Kak Ari make HP Kak? Iya pakai HP enggak. Oh, Tadi siap. baru Nanti saya lihat latihan yang. ya, jadi Nggak bisa. ya lobet kan. Oh iya. Siap Kak. Siap. Cuma laptop baru. Sabar kancelmu. Sekarang nih. Alberto tadi RPP tentang apa? Ah iya Kak. Ari ngapa Kak? Tentang apa RPP tadi? Kurang jelas Kak. Ah, maaf. RPP-nya tentang apa? Oh, saya tentang senam lantai Kak, guling depan. Cuma masih pakai yang 13 kayak itu. Benar ya Kak Ansel? Pakai belum 13 ya? Ya, Saya juga pakai 13, cuma nggak tahu benar atau tidak. Ansel nih kayaknya udah partner di RPP nih. Udah mau belajar kayaknya dia Kak Ansel tadi. saya sudah menggunakan modul lagi. Cuma ini link kosongnya. Tenang Kak, kami tunggu Kak. Semangat. Belajar dari Ansel ya RPP-nya. Saja benar Kak. Dikirim lewat HP aja Kak Ansel. Dikirim lewat HP, kirim ke Oh ya, Kak boleh kirim Bikin. ke saya Kak Ansel. Bikin grup yang isinya 3 orang, Kak Ansel, Kak Alberto, Kak Ari. Grup sementara. Kak Ari sementara pakai Kak. Pakai HP soalnya nih Kak. Pakai HP Kak Ari. Soalnya laptopnya lobet itu. Kirim ke saya kalau boleh Kak Ansel biar saya share screen. Ya, baik-baik sebentar ya. Kurang paham bahasa Inggris saya nih. Ini jadi saya buat kayaknya kesalahan. Oh tanya kan kok katakan belum. Jadi yang saya nih tadi JP-nya dikurangi Kak Ansel ya. Apalagi tadi komentarnya Kak Ansel. JP dikurangi sesuaikan dengan masukan lah. Ya, masukan itu kan yang kita bahas nanti biar koreksi juga yang Kalau saya bisa ya dikurangi biasa. Nah, itu kan saya lihat tadi di kelas 5. Ya. Nah, bisa di 3 JP selesai. Jadi jangan Siap. ya, Siap Kak. Bisakah Kak share screen-nya? Iya. Udah terlempar Kak kanselnya nih. Soalnya kalau di sana itu di kampung
kalau mati lampu sinyal hilang juga. Cuma nggak tahu nih Kak Ansel masih di room atau sudah keluar. Nggak ada suaranya Kari. Masih ya udah. Ansel tinggal di mana? Kak Ansel di Muara 2, Desa Kuala 2, Kecamatan Pembayan. Iya. Nanti kita itu mempresentasikan salah satu perbaikan RPP atau modul ajar. Kemudian ada 5 menit mempresentasikan yang RPP atau modul ajar yang diperbaiki tadi. Kemudian yang kelompok lain memberikan umpan balik. Jadi mana Kak Ansel tadi? Halo. Ini pun saya masih di jalan nih, Kak Alberto nih. Iya Kak. Saya masih di jalan ini. Oh ya. Dalam perjalanan Kak ya. Ya di Alfamart dulu dong. Siap Kak, siap. Udah dapat tempat kos belum Kak Alberto? Kemarin kami udah sama Kak Pavinus. Kami udah booking dah tempatnya, maksudnya dia minta panjar karena lama kan. Kami TF lah. Apa namanya kemarin tuh? Saya dengan Pak Krismin tuh katanya sih rumah. Oh iya. Ini Kak Anissa kansilnya kelempar kayaknya Kak. Iya, tidak apa-apa. Alberto boleh nanti bagi itunya RPP-nya. Iya Kak. Bisa saya pelajari Kak. Oh ya, Alberto disuruh kembali ke room utama tuh di grup. Ini room utamanya nih. Ini yang Kita di room utama Kari. roomnya ini yang nggak ada. Oh, udah ada nih. Kak Krismin sama Kak Nina tadi ya. Berarti room satu lagi yang belum kembali, roomnya Kak siapa ya? Kak Teguh kah? Kayaknya roomnya Kak Teguh belum balik ini. Gimana cara kembalikannya ya? Soalnya tadi lupa nggak di set waktu, jadi nggak otomatis kembali ke room utama. Oke, Kak Agusti, apa nih? Itu Kak Anselmus Kak. Iya, nggak apa-apa Kak Anselmus, nggak tahu nih di mana nih. Oh iya Kak Anselmus, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tadi terkendala ya. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain masuk, silahkan untuk kelompoknya Kak Alberto, siapa yang mau share screen, pilih salah satu saja. Silakan Kak Ansel share screen. Ini saya jadi kayak HP. Nggak jadi tanpa nih Kak Fidel.
Yang sinyalnya bagus dan stabil aja. Mungkin Kak Albert aja ya, Kak Alberto yang share. Pilih punya siapa atau punya Kak Alberto sendiri nggak apa-apa. Oke. Enggak tahu, tapi dia belum bisa buka kayak ini, belum seluruhnya. Yang mau wisuda itu kemarin Kak Gusti sama Kak Suhartini ya? Iya. Oke, silakan. Atau ini kan waktunya sudah jam 15 ya, atau perwakilan satu kelompok aja. Siapa yang mau share screen, nanti hasil dari perbaikan-perbaikan tadi bisa untuk memperbaiki RPP masing-masing. Terus kemudian nanti saya akan share backward design-nya. Jadi silakan setiap modul ajar kakak-kakak disertakan backward design. Mau diletak di akhir boleh atau sebelum di atasnya juga boleh gitu. Yuk, siapa? Kak Krismin atau Kak Alberto yang akan share screen-nya? Kak Krismin, Kak. Oke, Kak Krismin silakan, Kak. Oke, baiklah. Saya akan share screen modul ajar punya saya. Bentar, kok. Gimana caranya? Bentar. Nggak ada pilihan untuk screen-nya kah? Nge-lag juga tuh Kak Krismin. Nggak ada apanya, Kak Krismin? Bentar, untuk share-nya Kak. Untuk milih bawahnya. Share screen-nya nggak ada. Share itunya ada. Mana ya? Pilihan untuk menampilkan itunya, RPP-nya. Mana ya? Kok nggak ada? Oh. Sebentar. Saya coba alihkan itunya. Mana tadi? Open with Google Chrome. Bisa kah? Sebentar. Lagi ini. Tadi yang Kak Teguh itu roomnya sama siapa ya? Sama Kak Juni kah? Nah ini Kak, sudah. Oke. Sudah nampak? Sudah. Oke. Silakan Kak Nina. Halo? Ya, silakan Kak Nina. Iya. Oke, saya akan dibaca nggak ya Kak? Bisa dibaca semua? Dibesarkan lagi kan? Oke, rencana pembelajaran atau RPP. Suara saya jelas nggak Kak Krismin? Jelas Kak, tapi mantul. Itulah. Aman Kak, aman suaranya. Aman ya. Oke, lanjut. Oke. Materinya permainan sepak bola mini. Tujuan pembelajaran, siswa mampu memahami aturan dasar permainan sepak bola mini. Yang kedua, siswa mampu melakukan teknik dasar dalam permainan sepak bola mini, menggiring, mengoper, dan menendang bola. Yang ketiga, siswa mampu bekerja sama dalam tim
saat bermain sepak bola mini. Kemudian lanjut ke penilaian, Kak. Asesmennya ya. Ya. Nah, di sini penilaiannya ada 3, yaitu penilaian kognitif, pemahaman, aturan dasar permainan sepak bola mini, tes lisan atau tertulis. Yang kedua, penilaian psikomotorik, kemampuan siswa dalam teknik dasar sepak bola atau observasi selama latihan. Yang ketiga, penilaian efektif, kerjasama dan sportivitas siswa dalam permainan atau observasi sikap. Nah, tunggu dulu, Mbak Krismi. Untuk penilaian, boleh, ini masukan dari saya ya, kalau seandainya benar ya, alhamdulillah, kalau salah tolong dikoreksi ya kakak-kakak yang lain. Untuk penilaian di sini kan Kak Krismin menggunakan 3 penilaian. Nah, yang tidak ada saya lihat di situ yaitu rubrik penilaiannya. Nah, kalau untuk penilaian efektivitas yang ketiga, kerjasama dan sportivitas siswa selama permainan atau observasi sikap, itu kan bisa observasi langsung ya Kak Krismin ya. Nah, untuk observasi sikap mungkin bisa dibuat rubrik penilaiannya kaki, tangan, atau anggota tubuh lainnya, apakah sudah benar sikapnya atau sudah sempurna, belum sempurna, atau gimana gitu. Satu lagi kan. Kemudian untuk tes lisan atau tertulis ada dibuat LKPD-nya enggak Kak Krismin? Belum ada. Oh, belum ada ya. Mungkin belum selesai kali ya. Iya. Itu saja sih Kak yang saya lihat dari LPP Kak Krismin, antara tujuan dengan apa satu tadi Kak? Asesmen. Bukan penilaian, tujuan pembelajaran dengan penilaian udah nyambung. Udah nyambung, boleh ke bawah dulu Kak. Ke bawah lagi. Nah, ini yang balik. Lagi. Oh, udah selesai. Oh ya. Mungkin hanya itu dari saya. Oke, terima kasih Kak Nina. Baik, di sini ada 3 macam penilaian ya, ada kognitif, psikomotor, dan afektif. Coba lihat di tujuan lagi Kak. Oke, di tujuannya itu ada 3. Yang pertama mampu memahami ya, itu yang tadi tesnya pakai tes kognitif, kemudian atau tes tertulis. Kemudian melakukan teknik, ini yang tadi menggunakan psikomotor ya Kak ya. Yang ketiga bekerja sama, ini yang afektif, ini oke. Saya mau lihat langkah-langkah pembelajarannya Kak. Oke, di sini langkah-langkah pembelajarannya itu ada pendahuluan. Kemudian di pendahuluan juga sudah disebutkan ada tujuan pembelajaran ya, disampaikan gitu ya. Kemudian untuk eksplorasi di sini menjelaskan aturan dasar permainan sepak bola mini. Oke, coba ke bawah lagi Kak. Elaborasinya 25 menit. Oke, konfirmasi 10 menit, penutupan 10 menit. Oke, cukup. Kalau menurut saya, tahu ada kakak-kakak lain yang mau menanggapi hasil karya dari Kak Krismin ini? Ya, silahkan. Masukan dan sarannya. Nanti jangan lupa hasil masukan dari Kak Nina, dari temannya, silakan untuk penyempurnaan ya Kak Krismin ya. Siap Kak. Habis ini diperbaiki, itu tadi kan belum ada tanda tangan, boleh dimintakan tanda tangan, baru di foto lagi atau di scan lagi dan diunggah setelah ini. Soalnya setelah 1.6 ini, setelahnya adalah mengunggah RPP hasil perbaikan yang telah kita diskusikan. Gitu. Siap Kak. Oke, baik kakak-kakak sekalian,
untuk presentasi itu tadi gambarannya ya. Semoga punya kakak-kakak sekalian juga sudah sesuai. Saya memang yang sebelumnya RPP-nya itu hanya saya cek apakah ada tujuannya, ada asesmennya, begitu baru seperti itu. Nanti setelah ini kan kakak-kakak sekalian tadi sudah dapat masukan-masukan dari teman-temannya, silakan disempurnakan, diunggah. Nanti saya akan cek kembali begitu. Iya Kak. Untuk ini saya izin share screen ya. Silakan dimatikan screen-nya Kak Krismin. Siap. Baik, kita lanjutkan sebentar lagi ya. Windows-nya mana ini? Kita screen aja. Apa saya nggak bisa nih? Not responding katanya. Sebentar ya. Oke. Tadi kita ini sudah baik nih. Nanti tugas kakak-kakak setelah ini ya, menyempurnakan RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis pada sesi sinkronus bersama fasilitator dan mengunggah hasil perbaikan RPP atau modul ajar sesuai dengan langkah-langkah backward design. Pada bagian modul 1.6, perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2. Ibu Bapak diberikan waktu pengerjaan dan akan diunggah bersamaan dengan perangkat tugas lakukan lainnya pada alur aksi nyata nantinya. Baik, jadi RPP tadi ini ya, sesuai dengan yang akan kakak-kakak praktekkan. Atau kalau tidak pun tidak masalah. Nanti setelah ini kan kakak-kakak akan unggah RPP kan. Nah, setelahnya nanti di modul 2 kakak-kakak yang dibukanya itu linknya tanggal 7 dan ditutup di tanggal 8. Bukan ditutup, maksudnya di apa namanya? Dudet. Biasanya ada kan kalau kita lebih dari dudet berarti akan ada keterangan terlambat gitu ya kakak-kakak. Jadi ini harap sangat diperhatikan. Dari sekarang silakan sudah disiapkan nih, sudah diunggah ke YouTube. Nah, nanti di tanggal 7 kakak-kakak boleh unggah. Di situ unggahannya yang pertama modul ajar, yang kedua adalah link pembelajarannya begitu. Nah, kemudian pada bagian langkah, oh ini udah ya. Pada akhir sesi kita hari ini, kita harap kakak-kakak sekalian sudah dapat menyusun perencanaan pembelajaran dengan backward design. Saya akan perlihatkan terlebih dahulu, tadi saya sudah oret-oret sedikit ya, tentang backward design. Seperti ini. Kakak-kakak boleh menggunakan Canva atau pakai Word aja juga nggak apa-apa. Jadi backward design yang pertama itu kakak copy pastekan tujuan pembelajarannya apa. Di bagian kedua kakak-kakak tulis asesmennya. Asesmennya apa? Jadi begitu nulis tujuan, nah bawahnya asesmen. Ini asesmennya belum saya susun ya, tadi karena saya cepat-cepat. Dan yang ketiga baru sertakan langkah-langkah pembelajaran ini hanya di pembelajaran inti saja yang kakak-kakak masukkan. Jadi setelah 3 backward design ini harap sertakan di RPP yang nanti akan diunggah. Bisa dipahami kakak-kakak? Oke, Kak Alberto. Ini adalah contohnya ya. Jadi nanti silahkan di modul ajar kakak-kakak yang mau diunggah sertakan backward design-nya. Isinya pertama tujuan, yang kedua asesmen, dan yang ketiga langkah-langkah pembelajaran. Khusus yang pelajaran inti, langkah inti aja. Yang pendahuluan dan penutup tidak usah. Baik, saya lanjutkan kembali. Nah, berakhir sudah pertemuan kita hari ini ya kakak-kakak. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Kita akan bertemu lagi di tatap maya selanjutnya. Kalau tidak salah ada 2 kali tatap maya atau 3 kali ya sebelum kita bertemu di Sanggau. Oke, silakan Kak Krismin. Nanti kan setelah perbaikan dan pembuatan backward design itu unggahnya di mana Kak? Di setelah 1.6, bentar ya. Kan ini kita di 1.6.c.1 ya. Setelahnya nanti akan ada petunjuk kakak-kakak untuk mengunggah gitu. Oh iya. Di situ nanti ada permintaan untuk mengunggah RPP yang sudah diperbaiki gitu. Bisa dimengerti ya? Diikut sertakan
Dua-duanya atau satu file aja, Kak? Satu aja, kan yang RPP sebelum perbaikan kan tadi udah diunggah. Nah, setelah ini mengunggah RPP yang sudah perbaikan gitu, yang tadi sudah dikasih masukan oleh teman-temannya. Iya, Kak. Oke ya kakak-kakak ya, untuk hari ini cukup ya. Untuk hari ini saya mohon maaf apabila tadi dalam penyampaian mungkin terlalu cepat atau kakak-kakak belum paham. Apa yang kita diskusikan hari ini semuanya ada juga di LMS, karena sifat pertemuan kali ini adalah penguatan ya, penguatan pemahaman begitu. Ada yang mau ditanyakan untuk sesi akhir ini? Cukup ya? Baik, kalau begitu kita akhiri dengan foto bersama dulu, baru nanti kita akan berdoa. Silakan kakak-kakak. Siapa yang mau ngambil foto nih? Kak Krismin katanya terkendala ya? Bisa, oke siap. Kita siap-siap action ya. Silakan Kak Ansel, Kak Teguh dibuka kameranya. Dihitung Kak Krismin biar terasa. Ya, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, tunggu pakai gaya lain ya. Apa gaya kita? Oke, gaya. Apa ya gayanya? Gini, Ja. Oke, kita lagi ya. Siap. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mari kita tutup hari ini dengan berdoa. Siapa Kak Krismin yang mimpin doa? Kak Ari. Oke, silakan Kak Ari pimpin doa untuk hari ini. Masih ramai kah? Ya, udah di jalan sini. Waduh. Oke, teman-teman, sebelum menutup kegiatan kita pada hari ini, semoga apa yang disampaikan oleh fasilitator kita bermanfaat untuk kita. Marilah kita berdoa sebelum mengakhiri ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih semuanya. Saya izin menutup pertemuan kita kali ini ya. Stop recording dulu. Oke, Kak.